Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video diduga netizen bayaran yang berkeliaran di medsos meminta Sintayong mundur dengan hashtag STY out. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Berhasil bawa Indonesia sampai ke semifinal, Sintayong diserbu oleh buzzer. Dilansir dari Instagram @timnasgol, di mana ada upaya buzzer untuk menggiring opini dan memakai hashtag STY tanpa diaspora 0. Upaya ini tidak lain dan tidak bukan untuk membawa Sintayong keluar dari pelatih timnas Indonesia. Nih, kalian bisa lihat postingan-postingan ini, yang dimana ini ada briefing buat buzzer bikin kontennya. Wow, ada ya. Wow, ada. Memang dikembangkan STY out, teman-teman. Bahkan ini Setelah rame campaign untuk STY, sekarang lagi viral campaign untuk Erick Thohir keluar dari kepemimpinan Ketua PSSI. Beberapa orang itu udah ngepost atau memposting dengan hashtag Erick out. Nah, ini udah jelas, pasti tujuannya untuk mengadu domba antara orang-orang yang mendukung Sintayong dan orang-orang yang tidak suka terhadap Sintayong. Kalau kata gua sih, tolong ya, sepak bola jangan dicampur adukan dengan politik. Menurut lu gimana? Menurut lu STY layak untuk dipertahankan atau emang harus udah saatnya keluar dan ganti pelatih lain? Komen di bawah. Apa benda nih weh, setelah Kindo tereliminasi dari AFF tahun 2024 guys, saat ini banyak buzzer berkeliaran. Buset dah guys. Why gitu, why, kenapa gitu ya, harus ada aja gitu ya buzzer yang berkeliaran cuy, yang bilang STY out cuy. Buset dah. Dan ternyata guys ya, buzzer ini telah dibayar oleh seseorang yang ingin menjatuhkan Coach Sintayong cuy. Buset dah guys. Sebenci itu kah guys? Sebenci itu kah dengan Coach Sintayong cuy? Padahal guys ya, kalau misalkan tanpa Coach Sintayong kita tidak akan bisa melaju sampai sejauh ini guys. Apalagi guys, di round ketiga saat ini King Indo berada di posisi ketiga gitu ya. Kalau misalkan bukan Coach Sintayong gitu, gue yakin sih nggak mungkin kita bisa sejauh ini cuy. Buset dah nih guys, gagal lolos ke semifinal Piala AFF tahun 2024 guys. Banyak buzzer yang dibayar untuk suarakan STY out. Kocak, jangan memperkeruh suasana gitu ya. Kita sebagai warga Indonesia harusnya ngedukung gitu ya, ngedukung agar Indonesia semakin maju gitu ya. Buset dah, habis pikir gue. Pecat STY sebelum terlambat. Timnas bisa gak lolos Piala Dunia. Salam Pancasila. mungkin dia salah satunya. Saya akan menuntun cara berpikir kalian agar beres pikirannya. Ini tentang reputasi atau cita-cita timnas Indonesia ke depan. Cita-citanya kan tinggi, lolos Piala Dunia 2026. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, luar biasa. Naturalisasi pemain ugal-ugalan, 100% pemain naturalisasi. Ya. Prestasinya masih ndok. Ya, ndok godok. Nah, ya, kenapa saya bilang begitu? Ayo, saya tuntun cara pikirmu. Ya. Prestasi timnas Indonesia ini memang harus tinggi ya, karena memang kita adalah negara besar. Ya, itu pertama. Lalu kita sudah persiapkan materi pemain sedemikian rupa demi mengejar atau mencapai cita-cita lolos Piala Dunia. Lalu Erick Thohir merekrut STY Sintayong. Ya, dari mulai 2019 sampai sekarang 2024. Ini sudah mau 2025. Ya, kita evaluasi aja dengan cara sederhana. Ya, pertama, apa prestasi STY? Ya, apa sih prestasi Sintayong? Coba kami sebutkan. Pernah nggak Sintayong ini selama 5 tahun mempersembahkan trofi? Ya, juara SEA Games misalnya. Prestasi nggak harus juara trofi, Piala bro. apa? Piala AFF misalnya. Kan ikut Piala AFF ini sudah berapa kali STY ini? Lalu untuk timnas usia muda, apa prestasinya? Timnas U23, U20, ya, termasuk timnas senior. Ya. Yang paling mudah kita ingat itu ketika timnas senior menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, STY sudah banyak melakukan kesalahan dan dimaafkan. Ya, diberi toleransi oleh Erick Thohir dan para pendukungnya yang konyol. Peci merah. Kau yang konyol itu. Pep Guardiola aja ini kalau misalnya sampai membuat Manchester City terseok-seok, dipecat dia. Terlepas prestasi Pep Guardiola ini hebat, di Barcelona hebat dia. Ya. Di MCT dia menghasilkan banyak trofi, banyak juara. Nah, itu logis. Jangan pakai perasaan, jangan cinta buta. Ya, emangnya pacaran. Ya, ini kan demi
nama baik bangsa Indonesia, demi memuaskan cita-cita luhur dan harapan seluruh rakyat pecinta sepak bola, demi anggaran negara yang sudah dikeluarkan, ya logis gitu. Ya. Nah, kalau ada yang bertahan mengatakan bahwa STY sudah berprestasi luar biasa, ya, meloloskan timnas ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kalau dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya, ya nggak masuk perbandingannya. Pelatih sebelumnya kan tidak seperti saat STY ini, dimanjakan dengan 100% pemain naturalisasi Eropa, Belanda walaupun KW. Ya, 100% loh. Zaman sebelumnya mana ada, masih banyak pemain lokalnya yang dipakai. Ya, ini logikanya kemana? Ya, coba kalau waktu itu misalnya harus Balwan, Nandar Iskandar, ya, atau pelatih Persib itu siapa itu? Ya, Aji Santoso atau siapa gitu ya. Itu kalau bisa dikasih materi pemain-pemain berkualitas seperti STY ini, mungkin ya saat ini kita di peringkat 1 di penyisian grup zona Asia itu. Sekarang aja kita peringkat berapa? Ya, lawan pikir Cina Jepang yang menang, gampang ya gitu. Bekan, lawan Bahrain, ya. Ya seperti itu. Kalau kemarin menang lawan Arab Saudi itu ya karena memang itu karena saya najar ngesot. Ya kalau saya nggak najar ngesot, nggak menang itu lawan Arab Saudi. Pret. Ya kan? Kentut. Nah, ya. Kentut Jadi, kau. mari kita berpikir lurus, kita berpikir beres. Ya. Kalau saya ketua umum PSSI-nya saya evaluasi, saya akan katakan kepada STY, mohon maaf Mister, ya, Kentut Anda kau. saya berhentikan, bukan karena saya nggak sayang Anda, tetapi Anda telah mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Begitu kalau saya jadi ketua umum PSSI-nya, nggak usah pakai perasaan ya, karena sudah dekat, sudah akrab seperti saudara. Dalam hal meraih cita-cita, ya jangan banyak-banyak pakai perasaan, nggak akan tercapai itu cita-citanya. Kentut Ya, kau. itu pedoman Pancasila. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, jangan percaya kepada siapapun. Apa STY kayak Erick Thohir gitu kayak. Oke, begitu cara pikirnya. Ngawur tut kentut kau. Analisa IQ tinggi. Sang Pancasila, peci merah, Pret. merdeka. Nih yang selalu bilang stay out. Oke lah, kita ikuti jalan pemikiran kalian gitu. Kita buatlah setelah kekalahan dari AFF ini stay out, keluar gitu. Ganti pelatih. Seperti yang kalian inginkan, siapa? Jurgen Klopp, Pep Guardiola lah buat. Dan seandainya kita kalah lawan Australia dan kalah lawan Bahrain gimana? Kita pecat lagi, kita ganti pelatih lagi. Seperti itu teruskah nanti? Kalah dengan siapa? Permainannya jelek dikit di mata kalian yang sangat tahu, sangat ahli semua dalam taktik gitu ya. Masyarakat Indonesia itu yang bilang stay out. Kalian yang paling mengerti lah taktik, paling kaya, paling sultan-sultannya taktik lah kalian semua gitu. Karena aku nggak paham ada orang Indonesia yang berani mengatakan Sintayong itu miskin taktik gitu. Bingung aku, karena kita ngelatih orang luar aja nggak ada orang Indonesia ini guys. Kok dari mana kalian tahu STY miskin taktik segala macam? Emang kalau mau lawan Jepang gimana? Ya kita harus all in menyerang gitu, lawan Irak, lawan apa? Bingung kadang-kadang dengan pemikiran STY out. Cuman aku mencoba mengerti lah gitu. Gimana maunya kalian? Seandainya kita buatlah pelatih top siapa san? Jurgen Klopp gitu ya, yang lagi nganggur mau kalah nih lawan Australia, kalah lawan Bahrain gitu. Kita pecat lagi dan kita cari lagi gitu. Sedangkan ini kita lagi di tren yang bagus kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku kita di peringkat 3 di ronde 3 Piala Dunia ini berpeluang besar masuk ronde 4 sih, itu sudah sangat-sangat bagus. Nggak tahu kalau ekspektasi kalian menganggap timnas kita ini gimana, itu yang aku bingung gitu. Jadi coba dari kalian komen, seandainya diganti juga kalau kalah itu gimana? Kalau misalnya kita nanti kalah lagi 2 pertandingan dan kalau menang lah misalnya kita buat lagi menang dan tiba-tiba ada kalah, tiba-tiba kalau STY ini kan begini, setiap kalah STY out kayak lawan Cina kemarin kan, ini menang lawan Arab mereda lagi. Kalau sampai kalau terus-terusan begitu sih siapa juga ogah sih, kalau pasti malas ngelatih timnas Indonesia lama-lama guys. Terlalu tinggi ekspektasi supporternya menurut aku ya. Ya tapi ya terserah kalian lah guys, kalau itu kan udah haknya masing-masing. Aku juga menghargai pendapat kalian, maju terus sepak bola Indonesia. Aduh, kacau guys, kacau. Yap, seperti biasanya guys ya, kalau timnas Indonesia lagi kalah, pasti bermunculan tuh stay out. Dan terbukti guys, sekarang lagi tren nih dalam topik Indonesia, yaitu hashtag stay out. Mana banyak banget lagi hashtagnya, sekitar 4.522 postingan guys. Apa guys ya, gua gak ngerti lagi nih terhadap orang-orang yang sering bilang stay out. Coba nih ya, kalau misalnya timnas Indonesia menang semalam, pasti orang-orang yang sering bilang stay out pasti gak bermunculan tuh, gue yakin. Tapi kalau misalnya kalah, nah itu tuh baru bermunculan tuh guys. Yang gua gak habis pikir guys ya, masa sekelas turnamen Tarkam atau yang kita sering bilang atau sebut Piala Ciki, masa gara-gara turnamen kayak gitu langsung stay out atau langsung dipecat STY? Aduh, gua nggak habis pikir guys. Kalau evaluasi sebenarnya tentu ada evaluasi. Itu pun dikonfirmasi langsung oleh Pak Erik setelah after match kemarin. Nah itu katanya semua pelatih pasti bakalan dievaluasi, termasuk kayak Indra Syafri, Coach Nova, nah termasuk juga Coach ini. Tapi kalau untuk langsung out atau dipecat itu bukan solusi sih, itu guys. Gua jadi teringat nih guys perkataan dari Bambang Pamungkas terkait orang-orang yang sering bilang stay out, yang dimana guys ya, waktu itu ternyata Bambang Pamungkas sudah mendengar suara-suara atau pernyataan stay out.
Terus kata Bama Pamungkas, sepengalaman saya itu bukan solusi. Jadi pokoknya intinya guys ya, orang-orang yang sering bilang stay out, coba kalian pikirkan matang-matang guys ya. Sebenarnya itu bukan solusi terbaik buat timnas Indonesia. Kalau kalian mau lihat timnas Indonesia berkembang, ya pikirkan matang-matang guys. Jangan kayak asal keluar doang omongannya, oke? Semangat. Stay out. Nah, terbukti kan setelah gagal lolos ke semifinal Piala AFF, desakan Sintayong angkat kaki dari timnas Indonesia semakin menguat. Tagar stay out naik melesat di media sosial. Berbeda dengan yang terjadi di Stadion Manahan, supporter yang datang malah mengeluhkan nama STY usai pertandingan sebagai tanda dukungan. Jadi tahu kan siapa yang ingin stay out? Pundit-pundit di Indonesia juga ramai-ramai kritik STY soal kegagalannya di AFF. Bahkan ada yang sebut STY pelatih biasa tanpa diaspora. STY sebagai pelatih kepala tentu harus bertanggung jawab atas yang terjadi pada timnya. Tapi, apakah semua dibebankan kepadanya? Kualitas pemain muda kita juga perlu diakui mengecewakan dari segi teknik maupun mental, meskipun tidak semuanya. Basic bermain sepak bola seperti passing masih belepotan, mental juga belum matang. Kartu merah lawan Filipina menunjukkan ketidakmatangan mental bertanding terlebih di laga krusial. Gue setuju STY perlu dikritik, tapi pengamat-pengamat juga harus bisa membaca situasi, bahwa kritikan-kritikannya bisa dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk mewajarkan mendepak STY. Gila sih kalau sampai STY out berhasil. Gue sih nggak terima kalau perjalanan kita menuju Piala Dunia 2026 yang masih di jalurnya ditukar hanya karena nggak dapat gelar Piala AFF. Betul, tidak ada pelatih yang lebih besar dari tim apalagi timnas. Tapi apakah ada pelatih minimal sekali ber-STY yang mampu mengemban tugas menjaga mimpi ratusan juta rakyat Indonesia bertarung di babak akhir kualifikasi Piala Dunia? Apa mau sepak bola kita mulai dari nol lagi?